Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Hairani Wardeni, mahasiswa dari Universitas Terbuka, Program Studi Teknologi Pendidikan dari UPBJJ UT Jakarta. Video ini dibuat dalam rangka menyelesaikan tugas 3 mata kuliah jaringan komputer, praktik simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama, membuat jaringan sederhana menggunakan switch. Yang kedua, membuat jaringan sederhana menggunakan media nirkabel berupa access point. Yang ketiga, membuat server HTTP pada jaringan. Yang keempat, membuat server DNS pada jaringan. Yang kelima, membuat server DHCP. Yang keenam, simulasi routing. Simulasi yang pertama yaitu membuat jaringan sederhana menggunakan switch. Kita klik End Devices, kemudian pilih PC. PC-nya 2 ya, jadi satu lagi. Kemudian pilih Network Device, pilih Switch. Di sini kita ambil switch 295024. Kemudian pilih connection, pilih kabel, di PC 0, klik Fast Ethernet 0, klik ke switch, klik Fast Ethernet 0/1, klik kabel lagi di bawah, kemudian klik ke PC 1, klik Fast Ethernet Bro, klik ke switch, klik Fast Ethernet 0/2. Nah, setelah itu konfigurasi IP address-nya dari PC 0 dulu, klik. Kemudian klik desktop, klik IP configuration, klik static. Nah, ini diisi IP address-nya 192.168.1.2. Enter. Oke, subnet mask-nya sudah langsung terisi 255.255.255.0. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama pada PC 1. Klik desktop, klik IP configuration, klik static, klik IP address 192.168.1.3. Enter. Nah, sudah terisi subnet mask-nya 255.255.255.0. Sekarang kita tes jaringan. Dengan cara mengeping dari komputer yang satu ke komputer yang lainnya. Kita klik PC 0, klik desktop, kemudian command prompt. Di sini kita ketik ping spasi 192.168.1.2.
168.1.3. Enter. Nah, ini tandanya berhasil. Oke. Begitupun sebaliknya. Dari komputer kedua atau di sini PC 1, klik desktop, klik command prompt, kita ketik ping ASI 192.168.1.2 tujuan PC yang mau di ping. Enter. Nah, berhasil. Simulasi kedua yaitu membuat jaringan sederhana menggunakan perangkat nirkabel atau menggunakan media nirkabel berupa access point. Nah, yang kita perlukan di sini end devices, klik PC. Di sini. Kemudian network device. Oh, bukan. Nah ya, ini dia. Wireless devices. Pilih access point. Sebentar. Access point. Ini klik. Ya. Access point. Kemudian PC-nya satu lagi. Klik end devices. Klik PC. Kita taruh di sini. Oke, klik. Kemudian kita perlu kabel juga. Klik connections. Nah, di sini kabelnya berbeda dengan kabel yang pertama, yang dari simulasi pertama. Itu kita pilih kabelnya yang sesuai. Enggak deh. Enggak pakai kabel. Konfigurasi perangkat komputer dengan mengklik komputer pertama. Nah, kemudian di sini klik physical. Matikan komputer dengan mengklik tombol power pada komputer simulasi ini nih. Nih. Tuh, udah dimatikan ya. Setelah itu ganti modul internet kabel dengan wireless. Ini scroll ke bawah. Nah, di sini di sini nih. Ini kosongkan dulu. Taruh di sini. Kemudian sudah kosong. Kemudian di sini pilih wireless WMP300N. Nah, ini. Dengan cara drag and drop. Oke, di sini klik. Nah, udah nih berada di bagian modul. Setelah itu nyalakan kembali komputer simulasi. Di sini nih, klik. Nah, lakukan pergantian perangkat ini pada komputer 2. Oke, ini berarti sudah. Kita close. Nih,
Kemudian komputer yang kedua kita klik lagi physical, klik lagi matikan lagi. Nah, matikan lagi komputer pada komputer simulasi, kemudian ganti modul. Di sini scroll lagi ke bawah, ganti modul, pilih WMP300N. Nah, masukkan ke sini, kemudian on-kan lagi. Ya kan? Kita cek nih. Oke, nah sudah terhubung. Oke, kita close. Konfigurasi IP address. Komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan harus mempunyai IP address. Oke, caranya klik komputer yang ingin dikonfigurasi IP address-nya. Oke, dari komputer yang pertama, kita klik tab desktop, klik IP configuration. Oke, klik static. Klik static. Nah, setelah itu isi dengan angka 192.168.1.2. Enter. Nah, 255. Oke. Close. Lakukan hal yang sama pada komputer yang kedua. Klik desktop, klik IP configuration, klik static, klik 192.168.1.3. Bedakan ya dengan yang pertama tadi, titik 2, ini titik angka 3. Enter. Oke. Setelah itu, tes jaringan. Klik komputer pertama. Yang ingin mengeping komputer kedua nih. Klik desktop. Kemudian klik command prompt. Nah, di sini ketik perintahnya ping spasi 192.168.1.3. Enter. Nah, berhasil. Oke. Kemudian komputer kedua. Ketik desktop, ketik command prompt, ketik ping spasi ping 192.168.1.2. Oke, berhasil.
Nah, ping berhasil menandakan jalur komunikasi data antara dua perangkat tersebut sudah terhubung dan siap digunakan. Simulasi yang ketiga yaitu membuat server HTTP pada jaringan. Kita membutuhkan satu buah komputer dan satu buah server. Klik and devices, klik PC, kita arahkan ke sini. Klik, PC-nya kok di situ? Nggak mau di sini PC-nya. Pindahin mau nggak? Oh, mau dia. Kemudian klik server ini. Server di sini. Nah, komputer dan server ini dihubungkan oleh sebuah kabel. Oke, kabelnya kita klik connections. Kita pilih kabel yang sesuai. Klik pas Ethernet 0. Klik pas Ethernet 0. Setelah itu, kita isi IP address-nya dulu. Kita konfigurasi, klik komputer pertama, kemudian klik desktop, klik IP configuration, klik static, isikan angka 192.168.1.2. Oke. Nah, subnet masknya 255.255.255.0. Oke. Setelah itu, untuk server, klik konfigurasi IP address server, klik desktop, klik IP configuration, klik static, kemudian isikan 192.168.1.1. Bentar. Nah, di sini apa ini? Subnet masknya langsung terisi 255.255.255.0. Terus setelah itu konfigurasi layanan HTTP-nya. Klik server, klik service, klik HTTP, kemudian HTTP ya pilih on pada HTTP dan HTTPS-nya. Oke, berarti ini sudah on ya, on. Ini memang tidak ada tulisannya ini, tidak tahu kenapa. Tapi ini sepertinya HTTP dan ini HTTPS.
Ini tombol on, ini juga tombol on. Oke. Sudah. Kemudian close. Oh, sebentar. Uji coba layanan HTTP. Buka komputer. Komputer, kemudian buka. Sebentar. Ketik desktop, ketik web browser. Inikah? Mana? Oh, sebelum ke sini saya ke ping dulu. Kita mau ngeping dulu nih komputer sama servernya. Jadi kita ini close dulu ya. Kenapa lama lah? Oke, nih di command prompt, lalu ketik ini benar nggak sih? Command prompt, ketik ping 192.168.1.1. Enter. Nah, ini tandanya berhasil. Setelah itu close. Kita ke web browser. Kemudian buka web browser pada komputer. Nah, di sini web browser.
Nah, diisi URL-nya 192.168.1.1. Enter. Nah, di sini tampilannya quick links, a small page, copyrights, image page, image. Nah, berhasil. Oke. Nah, simulasi yang keempat yaitu membuat server DNS pada jaringan. Yang kita butuhkan adalah satu buah komputer, klik and devices, klik PC, kita taruh di sini. Kemudian dua buah server, klik server, taruh di sini satu, klik lagi server, taruh di sini satu. Kemudian kita butuh switch, klik network devices, klik switch, klik 295024, klik. Nah, kita juga butuh kabel, klik kabel dari komputer ke switch. Oke. Kemudian kabel lagi dari server. Dari servernya ini DNS ke switch. Kemudian kabel lagi dari server HTTP ke switch. Nah, setelah itu konfigurasi alamat IP address server DNS. Oke, pada server IP address. Nah, yang HTTP ini klik. Untuk konfigurasi IP address-nya, kita masih ingat 192.168.1.1. Kita klik desktop, klik IP configuration. Nah, server HTTP klik 192.168.1.1. Enter. Kemudian ini subnet masknya ya. Kemudian close. Kita ke komputernya, klik. Nah, kita ke desktop, IP configuration, klik static, isi 192.168.1.2. Enter. Nah, subnet masknya 255.255.255.0. Oke, close. Setelah itu server DNS. Nah, ini klik. Ini ceritanya server DNS. Desktop.
IP configuration, klik static, isi dengan 192.168.1.3, enter. Oke, subnet masknya 255.255.255.0. Nah, kemudian konfigurasi DNS server. Klik DNS server, ini ceritanya ini tadi ya. Kemudian klik tab service. Nah, di sini klik DNS, klik. Hidupkan DNS service dengan mengklik on. Ini yang mana, yang ini bukan ya? Sepertinya ini yang off, berarti yang ini on-nya. Oke, baiklah. Kemudian setelah itu isi name dengan domain name, misalkan dengan contoh.com. Kita tuliskan di sini contoh.com. Isi address dengan server HTTP. Isi server ini ya, ini nih. 19 isi dengan 192.168.1.1. Klik tombol add. Mana? Oh, ini nggak kelihatan banget. Oh, ini nih. Tombol add. Kemudian muncul seperti ini. Nomor, name, type, detail. Kemudian kita akan menguji coba server DNS-nya. Klik komputernya. Isi DNS server. Sebentar. Klik desktop, klik IP configuration. Isi DNS server pada komputer klien. Mana ya ini? Sebentar. Nah, DNS servernya tuh di sini. Diisi 192.168.1.3. Enter. Kemudian buka web browser.
Baik, kita kembali ke desktop. Klik web browser. Nah, ini klik pada komputer. Kemudian klik web browser. Kemudian nanti kita akan memasukkan alamat domain contoh.com pada URL web browser ini. Nah, di sini contoh.com. Klik enter. Nah, ini sudah muncul. Oke, berhasil. Sekarang simulasi yang kelima, yaitu membuat server DHCP. Nah, yang kita butuhkan adalah 5 buah komputer. Klik and devices. Klik PC. Kita taruh di mana nih? Di sini ya. 1. Klik PC lagi. 2. Klik PC lagi. 3. Klik PC lagi. 4. Klik PC lagi. 5. Kemudian kita membutuhkan 1 server. Klik server. Kemudian klik sini. Kemudian kita membutuhkan 1 switch. Oke, klik network devices. Klik switches. Kita pilih 295024. Klik. Ya. Kemudian kita juga butuh kabel. Klik connection. Klik kabel. Dari puter 1. Fast Ethernet 0 ke switch. Oke. Dari komputer 2. Oh, kabelnya belum ini. Kan? Close dulu. Kabel, klik putar. Fast Ethernet 0. Klik ke switch. Fast Ethernet 0/2.
klik kabel lagi, komputer ketiga. Oke, belum nyambung ya. Klik kabel lagi, komputer lagi, fast Ethernet 0. Klik ke switch, fast Ethernet 0/. Klik kabel lagi, komputer, klik fast Ethernet 0, klik ke switch, fast Ethernet 2/5. Kabel lagi, klik server, fast Ethernet 0, klik ke switch, fast Ethernet 0/6. Nah, ini dia. Ini ceritanya, ini server DHCP. Ini yang server ini nih, ceritanya server DHCP. Oke, kemudian konfigurasi DHCP server. Klik server DHCP-nya. Kemudian pilih tab service, pilih DHCP, klik on. On-nya ini yang mana ini? Sepertinya on-nya yang ini. Klik. Ya. Kemudian isi start IP address. Misalkan kita akan memulai IP address dari 192. Di mana nih kita isinya? Isi startnya di sini. Ini ya. 192.168. Oh, 192, terus 168-nya di sini. 168. Kemudian 168, kemudian 2. Kemudian di sini titik 10. Ya. Isi maksimum. Nah, isi subnet mask yang ini. 255. 255. 255. 255. Setelah itu isi maksimum number. Maksimum numbernya ini deh. Isinya 246. Oke. Kemudian klik save. Save. Jadinya begini. Kita lihat full name, default, start IP, subnet mask. Oke, udah sesuai ya. Kemudian kita mau mengkonfigurasi IP address server DHCP. Caranya, ini kita keluar dulu. Caranya klik server DHCP, ini ya ceritanya. Masuk ke desktop, masuk ke IP configuration, klik static, IP address-nya 192.168.2.1.
Oke, subnetnya 255.255.255.0. Ya. Kemudian close. Nah, kita uji coba server DHCP-nya. Klik komputer klien yang pertama nih, komputer yang pertama. Masuk ke desktop, klik IP configuration. Klik. Ini nih. IP configuration-nya 192.168.2.10. Oke, enter. Nah, kemudian sebentar. Klik komputer klien, masuk ke IP konfigurasi, pilih IP konfigurasi DHCP. Oh, yang ini. Yang ini. Ini berarti tadi 0 dulu, 0 dulu. Berarti ini juga tadi 0 dulu ya. Nah, berarti ini masuk ke sini nih, DHCP. Nah, oh, langsung dong, DHCP request successful. Nah, di sini. Ya, simulasi ke-6 yaitu simulasi routing. Yang kita butuhkan di sini komputer, klik End Devices, klik PC, satu komputer di sini, kemudian router, klik Network Devices, klik Switches, klik router 295024. Nih. Klik di sini. Kemudian kita butuh router. Klik routers. Routersnya 1841. Mana nih 1841, kita cari 1841, ini dia. Klik di sini. Kemudian kita butuh switch lagi. Switch 295024. Kemudian kita butuh komputer lagi. Klik End Devices. PC. Nah, kemudian kabel. Klik Connection. Klik kabel. Dari PC ke switch. Pas Ethernet 0. Pas Ethernet 0/1. Kemudian kabel lagi, klik dari switch
fast Ethernet 0/2, klik ke router. Nah, di sini kliknya fast Ethernet 0/0. Banyak nyamuk. Kemudian klik kabel lagi. Ini kok merah? Berarti undo. Kok merah? Sebentar. Kenapa ya merah ya? Baiklah. Oh, memang merah ya. Coba dong. Sudahlah. Kemudian kabel lagi. Klik kabel. Pas 0/ ke ya. Kemudian kabel lagi. Ya. Ke komputer. Nyamuk. Nah, kemudian konfigurasi IP address. Nah, setelah ini konfigurasi IP address komputer 1 kita klik. Masuk ke desktop. IP address. Klik static. Isi dengan 192.168.1.1. Default gateway-nya 192.168.1.5. Nah, oke. Kemudian untuk komputer yang kedua, kita klik. Desktop. IP configuration. Kita isi IP address-nya 10.0.0.1. Kemudian untuk subnet mask-nya 255.0.0.0.
Nah, default gateway-nya kita isi 10.0.0.5. Baik. Setelah itu, konfigurasi IP address pada interface router. Caranya, klik router, pilih tab configuration. Nih, klik interface, klik fast ethernet. Mana ya? Ini, fast ethernet. Sebentar. 0/0. Klik on pada port status. Nah, di sini klik on pada port status, kemudian isi fast ethernet 0/0 IP address 192.168.1.5. Enter. Nah, subnet masknya langsung terisi 255.255.255.0. Oke. Kemudian pilih interface fast ethernet 0/1. Nah, klik on. Setelah itu, masukkan IP address 10.0.0.5. Enter. Subnet masknya 255.0.0.0. Nah, kemudian sekarang uji coba untuk routing. Oke, kita mau melakukan ping dari komputer 1 ke komputer 2. Klik komputer 1. Maaf, bukan yang ini. Komputer yang ini kan percobaan simulasi 6 ya. Komputernya yang ini, klik. Kemudian command prompt. Kemudian ketik ping spasi 192.168.1.1. Enter. Nah, berarti berhasil. Artinya network sebelah kiri dan sebelah kanan telah berhasil terkoneksi. Nah, ini dia dari simulasi 1, hasil dari simulasi 1 yang pertama. Ini dia hasil dari simulasi pertama, yaitu membuat jaringan sederhana menggunakan switch. Kemudian ini simulasi kedua, membuat jaringan sederhana menggunakan media nirkabel berupa access point.
Kemudian ini membuat server HTTP pada jaringan. Ini simulasi yang ketiga. Dan ini simulasi yang keempat, membuat server DNS pada jaringan. Nah, ini simulasi yang kelima, membuat server DHCP. Kemudian, ini simulasi yang keenam, simulasi routing. Nah, demikianlah simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.